Kita semua kan lagi hidup di tengah apa yang katanya disebut revolusi digital. Kedengarannya positif banget ya, kayak sebuah gelombang kemajuan yang nggak bisa dihindari dan bakal memberdayakan kita semua. Tapi, coba deh kita berhenti sebentar dan bertanya, gimana kalau cara kita melihatnya ini salah total? Gimana kalau yang kita alami ini sebenarnya bukan revolusi, tapi sesuatu yang jauh lebih tersembunyi dan jujur aja lebih mengancam? Oke, coba kita lihat bedanya di sini. Di satu sisi kita punya narasi soal revolusi digital yang penuh kemajuan. Tapi di sisi lain, ada akademisi Shoshana Zuboff yang ngasih istilah yang kayaknya jauh lebih kena, kudeta dari atas. Kenapa istilah ini lebih pas? Soalnya, menurut Zuboff, ini tuh bukan proses yang ngasih kita kekuatan, justru sebaliknya. Ini adalah proses yang secara sistematis, pelan-pelan, malah melucuti kekuatan kita. Nah, inilah inti yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ayo kita masuk lebih dalam lagi ke gagasan ini. Coba deh, lupain dulu bayangan tank di jalanan atau perebutan istana negara. Kudeta zaman sekarang ini senjatanya beda banget, data dan algoritma. Terus, di mana medan pertempuran yang nggak kelihatan ini? Jawabannya, ya di perangkat yang lagi Anda pegang sekarang, yang kita pakai setiap hari. Jadi, apa sih sebenarnya kudeta dari atas ini? Intinya, ini adalah penggulingan kedaulatan. Tapi, bukan kedaulatan negara, melainkan kedaulatan kita sebagai individu. Yang diserang itu hak kita buat mikir bebas, buat punya privasi, dan buat ngambil keputusan sendiri. Ini tuh serangan langsung ke inti dari apa yang membuat kita manusia, kehendak bebas. Oke, sampai sini mungkin Anda mulai bertanya-tanya. Gimana persisnya cara kerja kudeta yang nggak kelihatan ini? Apa sih alat dan strategi yang mereka pakai buat ngambil alih kendali kita diam-diam? Nah, sekarang ayo kita bongkar mekanismenya satu persatu. Pondasinya nih dari semua ini adalah apa yang disebut Zuboff sebagai ketimpangan epistemik. Gampangnya, kesenjangan pengetahuan. Coba bayangin deh timbangan raksasa. Di satu sisi ada segelintir perusahaan teknologi yang tahu, ya ampun, segalanya tentang kita. Di sisi lain, ada kita semua masyarakat yang hampir nggak tahu apa-apa soal cara kerja mereka di dalam. Nah, jurang pengetahuan inilah yang jadi sumber kekuatan absolut mereka. Iya, kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Ketidakseimbangan ini bukan lagi cuma soal bisnis loh. Ini artinya mereka tahu kapan Anda lagi ngerasa rapuh, kapan Anda marah, dan mereka bisa banget pakai pengetahuan itu buat nyodorin iklan atau bahkan pesan politik yang emang dirancang khusus untuk memanipulasi Anda di saat yang paling tepat. Nah, disitulah kedaulatan kita hilang. Dan perebutan kekuasaan ini nggak berjalan lambat loh. Justru sebaliknya. Menurut teorinya Naomi Klein, The Shock Doctrine, proses ini malah dipercepat pas kita lagi krisis. Pandemi, ancaman keamanan, gejolak ekonomi, itu semua nggak dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bagi mereka, itu adalah peluang emas buat memperluas jangkauan kontrol mereka. Prosesnya itu polanya selalu sama. Kita sebut aja kapitalisme pengawasan bencana. Pertama, ada krisis yang bikin publik panik. Kedua, kita semua nuntut solusi yang cepat kan? Ketiga, muncullah teknologi pengawasan baru yang ditawarin sebagai jawaban atau solusi. Dan, nah ini bagian paling berbahayanya. Pas krisisnya udah reda, sistem pengawasan itu nggak pernah dicabut. Itu jadi permanen, jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Jadi, siapa sih sebenarnya dalang di balik sebuah ini? Ini bukan cuma satu pihak loh. Ini adalah sebuah aliansi baru yang kuat banget. Gabungan antara kekuatan perusahaan raksasa dan negara. Yuk kita lihat lebih dekat siapa aja pemainnya. Nah, ini dia masalahnya. Tergambar jelas lewat fenomena yang namanya pintu berputar. Coba lihat, para elit ini gampang banget pindah-pindah posisi. Hari ini jadi direktur perusahaan teknologi, besok jadi penasihat pemerintah, lusa jadi pejabat intelijensi. Batas antara mana swasta mana publik jadi kabur banget. Inilah yang oleh pemikir kayak Hart and Negri disebut sebagai empire atau imperium. Dan bentuk pemerintahan yang lahir dari aliansi ini namanya teknokrasi algoritmik. Artinya apa tuh? Artinya masalah-masalah yang rumit kayak keadilan sosial atau masa depan lingkungan kita itu nggak lagi diputusin lewat debat publik oleh orang-orang yang kita pilih. Tapi diputusin sama algoritma. Algoritma yang nggak bisa kita lihat dan jelas nggak bisa kita gugat. Lalu, dampaknya buat kita semua apa? Kenapa ini penting banget? Soalnya, yang dipertaruhkan di sini tuh bukan cuma data pribadi kita. Jauh lebih besar dari itu. Yang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi itu sendiri dan kebebasan kita buat nentuin nasib kita sendiri. Tujuan akhirnya tuh bukan sekedar ngawasin kita. Tujuannya jauh lebih dalam, bikin kita lupa. Lupa kalau kita pernah punya hak privasi.
lupa kalau kita pernah bisa ngambil keputusan sendiri. Mereka mau menciptakan semacam tabula rasa, papan tulis kosong, di mana pengawasan total itu jadi hal yang normal banget, sampai-sampai kita bahkan nggak bisa lagi ngebayangin ada cara hidup yang lain. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling mendasar soal siapa kita. Di dalam sistem ini, kita ini masih dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang yang aktif ngebentuk masyarakat, atau peran kita udah diturunin derajatnya jadi sekedar konsumen. Jadi objek pasif yang perilakunya bisa ditebak, diatur, dan tentunya dijadiin duit. Oke, saya tahu. Gambarannya kedengeran suram banget. Tapi tujuan kita ngobrolin ini bukan buat bikin kita semua putus asa. Justru sebaliknya. Kalau ada kudeta dari atas, logikanya harus ada perlawanan dari bawah. Nah, sekarang ayo kita bahas gimana caranya kita bisa melawan balik. Hart dan Negri punya istilah keren buat kekuatan perlawanan ini. Multitude. Siapa itu multitude? Ya kita semua. Ketika kita bersatu jadi sebuah jaringan global yang nggak terpusat, buat ngelawan kekuasaan yang juga global dan nggak terpusat. Jadi, apa langkah-langkah nyatanya? Pertama, kita harus secara sadar menolak buat nurut gitu aja sama otoritas algoritma yang nggak jelas pertanggungjawabannya. Kedua, kita balik arah pengawasannya. Bukan kita yang diawasin, tapi kita yang nuntut transparansi total dari mereka yang berkuasa. Dan ketiga, kita harus aktif bangun ruang-ruang otonom, bisa digital, bisa juga fisik, yang bebas dari mesin penyedot data. Pada akhirnya, pilihannya cuma ada di tangan kita semua. Apakah masa depan kita bakal ditulis oleh baris-baris kode rahasia di server antah berantah? Atau kita, sebagai masyarakat, mau merebut kembali pena itu dan menulis masa depan kita sendiri? Jawabannya ada di tangan kita.